Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6873 sampai bab 6875. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Masing-masing ayah dan anak Rothhild puas dalam perjalanan ke istana, mengobrol dengan sangat gembira. Howard semakin dia melihat Steve semakin banyak mata, terus-menerus menghela nafas dalam hati mereka sendiri melahirkan seorang putra yang baik yang pengertian dan berbakti, dan Steve mendapat persetujuan ayahnya, suasana hati secara alami baik untuk ditambahkan, hanya berharap untuk bergegas untuk berpindah posisi untuk pergi ke Huaxia. Dan dengan tepat dengan kedekatan Ye Chen, lebih dekat dengan persahabatan antara kedua orang. Steve tampaknya pergi ke Tiongkok, yang tentu saja 100 manfaat dan tidak ada salahnya, bahkan jika itu bukan untuk memperjuangkan Ye Chen dalam warisan keluarga mereka sendiri untuk memberikan dukungan, tetapi juga sangat berharap untuk dapat mengandalkan berlutut dari Ye Chen untuk makan pil, bagaimana lebih baik daripada tinggal di Amerika Serikat. Di mata lelaki tua itu karena kecemburuannya olehnya untuk berjaga-jaga, oleh keengganannya untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ayah dan anak tersebut mempunyai pemikiran masing-masing, namun membiarkan perasaan satu sama lain, kembali ke keharmonisan ketika Steve masih muda. Ketika keduanya tiba di istana, para pengawal kerajaan sudah menunggu di kedua sisi jalan di dalam istana, mengetahui bahwa orang-orang seperti Howard pasti menyukai wajah, jadi Helena juga mengatur agar dia diperlakukan dengan sopan santun tertinggi dari kerajaan Nordik. Alun-alun di depan bangunan utama istana, Helena dan Ratu Tua ditempatkan berdampingan. Ayah dan anak Rothhild turun dari mobil, lalu maju ke depan keduanya, dan dengan hormat melakukan ciuman tangan memberi hormat. Howard memandang Helena dan berkata dengan wajah bersyukur, "Yang mulia, terima kasih atas undangan baik Anda, bisa datang ke istana Nordik untuk makan bersama Anda dan Lady Iliad adalah suatu kehormatan bagi keluarga Rothhild kami." Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothhild sopan, kalian berdua adalah tamu terhormat keluarga kerajaan Nordik, berada di sini seperti kembali ke rumah sendiri, tidak perlu terlalu formal." Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan berkata, "Kalian berdua, makan malam masih disiapkan, itu akan dimulai 2 jam kemudian, pertama-tama saya akan mengajak kalian berdua mengunjungi istana." Howard dengan sibuk berkata, "Sungguh luar biasa, merupakan suatu kehormatan bagi yang mulia secara pribadi mengajak kami berkeliling." Helena dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum dengan sopan, lalu dia memimpin ayah dan anak itu, memulai tur dari aula utama istana. Apa yang disebut tur, sebenarnya, juga merupakan pelepasan niat baik kepada Howard. Ye Chen ingin mengambil keuntungan ganda dari Howard dan Steve, masing-masing ayah dan anak, sehingga wajah yang harus diberikan, manfaat yang seharusnya diberikan tentu saja tidak akan terlalu pelit. Pelepasan niat baik Helena kepada Howard menjadi motivasi inti Howard untuk terus bekerja untuk Helena. Steve mengikuti di belakang ayahnya Howard, seperti seekor burung puyuh yang patuh ditemani tur, di mana ayahnya dan Helena terus-menerus berbicara, tetapi Steve tidak banyak bicara. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada mengunjungi istana Nordik, atau permaisuri Nordik Helena, dia hanya berpikir, Ye Chen berkata bahwa dia akan datang ke Nordik ketika dia berada di Tiongkok, dan dia bertanya-tanya apakah dia juga ada di dalam istana saat ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jadi, dia memanfaatkan perkenalan Helena tentang koleksi seni kerajaan kepada ayahnya Howard, dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Ye Chen. Isi pesannya adalah, "Tuan Ye, apakah Anda di Eropa Utara?" Ye Chen dengan cepat menjawab, "Saya sedang makan di ruang perjamuan keluarga kerajaan di Eropa Utara." Steve terkejut dan berpikir dalam hatinya, kenapa Ye Chen juga ada di ruang perjamuan? Mungkinkah Helena mengundang aku dan ayah pada saat yang sama, dan juga mengundang Ye Chen? Kalau begitu, bukankah ini akan menjadi canggung jika kita bertemu? Karena gugup, dia buru-buru membalas pesan dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda akan makan malam bersama kami nanti?" Ye Chen menjawab, "Tidak, aku akan pergi setelah aku selesai makan, masih lebih dari 1 jam sebelum makan malammu dimulai, kamu seharusnya tidak bisa melihatku." Steve menghela nafas lega, sepertinya Ye Chen tidak berencana untuk bertemu dengan ayahnya, karena ini masalahnya, dia secara alami tidak memiliki beban psikologis. Jadi, dia kemudian buru-buru bertanya lagi, "Tuan Ye, bolehkah saya pergi ke ruang perjamuan untuk menemui Anda? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu secara langsung." Ye Chen menjawab, "Datanglah jika kamu mau." Steve ingin bertemu Ye Chen, bukan hanya karena dia ingin dekat dengannya, tetapi juga untuk berbicara dengannya tentang fakta bahwa dia akan segera berbasis di Tiongkok. Melihat Ye Chen juga setuju untuk bertemu, dia buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Ye tunggu sebentar, saya akan segera ke sana." Kemudian, dia merenung sejenak, berjalan ke arah Helena dan Howard, dan berbicara, "Maaf, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya di mana kamar mandinya?"
Helena menebak bahwa dia pasti akan menemui Ye Chen, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa pergi ke kamar mandi di ruang perjamuan, lewati saja koridor di sisi timur lantai dasar dan lanjutkan ke depan." "Baiklah, terima kasih Yang Mulia." Steve membungkuk penuh hormat, lalu berbisik kepada ayahnya, "Ayah, saya akan pergi sebentar, Anda dan Yang Mulia akan berbicara terlebih dahulu." "Pergilah." Howard menganggukkan kepalanya, menurutnya, Steve hanyalah seorang teman hari ini, tidak masalah apakah dia ada atau tidak saat ini, jadi dia tidak memikirkannya. Ketika Steve tiba di ruang perjamuan, Ye Chen, Lin Wan-er, An Chongqiu dan Lialin sedang duduk di meja makan besar untuk makan. Steve berlari sepanjang jalan, dan ketika dia melihat Ye Chen, dia buru-buru mengubah ekspresinya menjadi kegembiraan, segera datang ke sisinya, dan dengan hormat berkata, "Halo Tuan Ye. Kita bertemu lagi." Ye Chen mengangguk dan memperkenalkannya kepada paman keduanya An Kai Feng yang duduk di seberangnya, berkata, "Steve, perkenalkan aku, paman keduaku An Kai Feng, kalian seharusnya melihatnya, kan?" Steve secara alami mengenal An Kai Feng, hanya saja tidak pernah memiliki banyak persahabatan, tetapi sekarang berjumpa lagi, tetapi hangat dan tak tertandingi untuk maju berjabat tangan dan berkata, "Tuan An, baiklah. Kita sudah saling kenal sejak lama." An Kai Feng tersenyum, "Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Rothschild di sini, ini sungguh suatu kehormatan." Steve buru-buru berkata, "Panggil saja saya Steve, jangan panggil saya Tuan Rothschild, itu terlalu formal, Anda adalah paman Tuan Ye, di masa depan Anda akan menjadi teman baik saya, di antara teman baik, tidak perlu terlalu sopan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Seorang Kai Feng mengangguk dan tersenyum, "Oke Steve. Panggil saja aku Kai Feng di masa depan, atau panggil aku dengan nama Inggris Kevin." Steve tertawa, "Saya pandai berbahasa Mandarin, lebih baik saya memanggil Anda Kai Feng." Ye Chen memperkenalkan Lialin lagi kali ini, berkata, "Steve, ini Inspektur Lialin, saya tidak perlu memperkenalkan lebih banyak lagi, bukan?" "Tidak perlu, tidak perlu." Steve tertawa, "Saya tinggal di sini di New York, bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar nama besar Inspektur Li? Lama tak jumpa." Mengatakan demikian, dia berinisiatif mengulurkan tangannya kepada Inspektur Li untuk berjabat tangan. Ye Chen kemudian menunjuk Lin Wan-er di sisinya dan memperkenalkan, "Ini adalah adik perempuanku, bernama Lin Xiaowan." Steve melihat bahwa Lin Wan-er penuh dengan sifat kekanak-kanakan, dan tidak terlalu memikirkannya, jadi dia tanpa sadar ingin naik dan melakukan gerakan ciuman, tapi Ye Chen mengulurkan tangan untuk menyelanya dan tertawa, di bawah usia 18 tahun, gerakan ciumannya seimbang. Steve pun tidak merasa malu, langsung menarik kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Nona Lin masih begitu muda, kedepannya jika Anda mempunyai kesempatan untuk datang ke Amerika, Anda harus membiarkan tuan kamu menghubungi saya, dan saya pasti akan mengatur resepsi terbaik." Lin Wan-er dengan sopan mengangguk dan tersenyum, berkata, "Kalau begitu terima kasih, Tuan Rothschild." Ye Chen memandang Steve dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Steve, apa yang kamu lakukan di sini untuk menemuiku jika kamu tidak menemani lelaki tua keluargamu berkunjung bersama?" Steve tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Ye, saya ingin memberitahu Anda, saya telah mencapai konsensus dengan ayah saya, siap untuk mendirikan kantor keluarga Rothschild di daratan Tiongkok, yang secara khusus bertanggung jawab atas investasi keluarga di Tiongkok. Kantor keluarga akan berada di bawah tanggung jawab saya sepenuhnya. Saya pribadi akan pergi ke Cina untuk mengawasi semua bisnis kantor. Keluarga akan menginvestasikan $50 miliar pada gelombang pertama. Gelombang pertama akan menginvestasikan $50 miliar AS untuk meningkatkan investasi di Cina. Saya siap mendirikan kantor ini di Jinling." Ye Chen tidak terkejut dengan berita ini. Steve adalah orang yang cerdas. Setelah dia datang ke Jinling terakhir kali, dia pasti akan mengetahui bahwa dia adalah pria terhormatnya saat ini, dan itu akan menjadi pilihan terbaik baginya untuk pergi ke Jinling untuk perkembangannya nanti, tentu saja akan lebih nyaman bagi dirinya sendiri untuk memeganginya. Jadi, Ye Chen kemudian tersenyum dan berkata kepada Steve, "Steve, kalau begitu saya akan menyambut Anda terlebih dahulu atas nama Jinling dan juga warga Jinling." Steve dengan bersemangat berkata, "Yakinlah Tuan Ye dan penduduk Jinling, saya akan melakukan yang terbaik untuk menambah pembangunan Jinling." Ye Chen membeku, "Itu tipuan yang kamu pelajari dari siapa?" Steve tersenyum dan berkata dengan jujur, "Baru-baru ini, saya telah menjejali banyak film dan karya televisi Tiongkok, yang semuanya bereaksi terhadap periode Perang Dunia Kedua, dan sejujurnya, saya sangat tersentuh oleh keberanian orang-orang Tiongkok, itu adalah pahlawan nasional." Bersambung.